Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kira-kira jangan bawa keyakinanmu ke keyakinan orang lain. Jangan bawa hukummu ke hukum. Yang ada konflik diusahakan diharmonikan, itu menandakan leluhur kita tingkat pemahaman tentang ketuhanannya udah tinggi. Tingkat kemanusiaannya sudah tinggi. Salam jumpa kembali Sobat Poles, bersama saya Pendeta Jimmy Sormin, yang saat ini saya ditemani dua orang pendekar ya, yang mumpuni di bidangnya. Ya, yang pertama saya perkenalkan ada Pak Engkus, ya dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Beliau adalah ketua satu presidiumnya. Dan juga ada seorang pendekar juga, yang tak asing lagi, Bang Abdon Nababan. Ya, ini Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan kedua sahabat kita ini mengenai rekan-rekan atau sesama anak bangsa yang dilabelkan sebagai penghayat dan juga sebagai masyarakat adat. Saya mulai dengan Pak Engkus. Pak Engkus, sudah cukup panjang ya perjuangan teman-teman penghayat yang merupakan juga anak-anak bangsa ini. Namun dalam perjuangannya, terutama sebelum era reformasi, begitu banyak tekanan, diskriminasi, begitu ya, perlakuan yang tidak manusiawi bahkan ya, dalam masa-masa yang saya bisa bilang masa-masa cukup gelap itu. Dan ketika reformasi juga masih terus berjuang hingga saat ini. Meskipun di 2019 sudah ada rekognisi sedikit ya, dengan adanya penempatan status kepercayaan di kolom KTP itu. Tapi apa sih yang menurut Pak Engkus yang menjadi sebenarnya pergumulan besarnya masyarakat atau rekan-rekan penghayat ini yang sampai saat ini belum terpenuhi? Ya, sebetulnya mungkin kalau dilihat dari ini ya, saya melihat justru ini karena faktornya stigma gitu ya. Kami ini memiliki atau mewarisi stigma negatif, stigma yang dianggap primitif, terbelakang, tidak beragama. Itu kan sejak zaman penjajahan. Kemudian itu diwariskan terus-menerus melalui penulisan sejarah gitu ya. Sehingga dalam pemikiran bangsa ini menganggap semua yang menganut ajaran leluhur itu pasti primitif, gitu. Pasti terbelakang, belum beragama. Oleh karenanya dipaksa harus masuk agama. Nah, itu kan soal keyakinan kan nggak bisa dipaksa. Gitu. Nah, pada akhirnya kan karena dipaksa, akhirnya ngaku, tapi tetap di dalam kesehariannya tetap menjalankan ajaran leluhurnya. Nah, ini ada konsekuensi. Konsekuensinya dipandang ini jadi aliran sesat kan gitu. Nah, ada yang Islam, dipaksa ngikut, tapi ada yang tidak mau ya, tetap. Yang tidak mau, juga dulu kan sembunyi. Waktu zaman Orde Baru itu kan karena dipaksa harus, jadi ngaku, jadi cuma sekedar agama KTP kan akhirnya. Gitu. Itu keluar maka istilah agama KTP. Itu agama KTP, dan itu kena konsekuensi. Kalau ini dituduh ini aliran sesat, ngaku Islam kok begini gitu, ngaku Kristen kok begini misalnya. Nah, itu problemnya. Nah, kemudian kan pemerintah juga seolah-olah gamang gitu mau mengakuinya kan, sehingga disebutkan ini bukan agama, ini budaya. Akhirnya kita dibinanya di kementerian yang ada kebudayaan, bukan di kementerian agama kan gitu. Nah, dampaknya kan tetap berarti harus beragama tetap, itu kan masih baru budaya. Kalau tidak mau, layanan dan hak-hak tidak diberikan. Nah, sampai sekarang untuk masuk tentara kita belum bisa masuk. Dengan perjuangan panjang gitu ya, kita polisi udah mulai bisa masuk. Walaupun kadang udah masuk, ada kemajuan polisi. Walaupun di beberapa daerah masih ada kadang-kadang ini apa? Kenapa tidak ngaku agama? Nah, itu. Tapi dari formulir elektroniknya yang kalau ngelamar itu kan pakai sistem elektronik, ya udah ada disediakan. Tapi kalau untuk TNI belum ada. Nah, termasuk juga yang kemarin kan di Kementerian Pertahanan kan membuka ya untuk Komcat.
Nah, untuk Komcad itu begitu di anak-anak coba ngelamar, nggak ada. Tapi yang aneh justru agama Shinto ada di situ pilihannya. Kan aneh. Gitu ya. Lucu gitu lah, pokoknya Ya, negara gitu. artinya akses untuk mendapatkan hak layanan itu ataupun menjadi bagian dari bagian pekerjaan-pekerjaan yang umum di negeri ini ternyata masih menjadi pergumulan ya. Belum jadi warga negara. Belum jadi warga negara yang utuh gitu ya. Masih ada diskriminasi di situ. Masih ada walaupun orang-orang asli Indonesia bahkan ya sebelum negara ini berdiri sudah ada ini para penghayat ini gitu dan komunitasnya ini. Kalau di Aman sendiri gimana diskursus ini selain masalah agraria dan lain sebagainya? Dapat porsi seperti apa ini tentang akses-akses seperti ini? Ya, sebenarnya hampir mirip. Cuman kan kalau Majelis Luhur yang kepercayaan ini kan dia ambil satu. Kan kalau masyarakat adat itu intinya menjaga connectedness, apa itu? Ketersambungan, keterhubungan dengan 5 hal. Satu dengan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, apapun istilahnya. Ya. Yang kedua dengan leluhur. Ya. Jadi bagi masyarakat adat, leluhur itu walaupun sudah meninggal fisiknya, ya, tapi hidupnya masih. Kalau di Batak itu tondinya masih ada, masih bersama kita. Ya. Dan karena itu harus dimuliakan, bukan disembah. Ya kan gitu. Harus terus dimuliakan karena dia ada bersama kita, gitu ya. Yang ketiga dengan alam semesta. Masyarakat adat itu harus selalu terkoneksi dengan alam semesta, karena dia bagian dari alam semesta. Ya, kalau dalam konsep agama-agama besar, manusia itu adalah penguasa alam. Nah, di masyarakat adat dia bagian dari unsur dari alam semesta. Ya. Yang keempat, dia terkoneksi dengan manusia-manusia lain lewat sistem adatnya. Ya, kalau di Batak itu kita membangun sistem marga. Ya. Dari sistem marga itu kemudian dibangun relasi sosialnya, namanya Dalihan Natolu. Dalam konteks pemerintahan di suku Toba itu dibangun yang namanya Suhinyapang Naopan. Jadi lihat itu, jadi itu mengatur hubungan dengan manusia. Yang kelima, menjaga hubungan dengan makhluk lain, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi kalau orang bikin ritual untuk sesuatu yang tidak kelihatan, bukan mau menyembah, memberi tempat. Itu karena itu nanti akan berpengaruh kepada tata ruang, ya, bahwa semua harus punya tempat, bukan hanya manusia. Jadi manifestasi saling menghormati sesama. Nah, keseimbangan ya. Itu dia. Kalau bicara masyarakat adat, karena itu, kalaupun misalnya masyarakat adat itu hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta sudah berganti sebagian caranya, misalnya dengan masuknya agama Kristen, agama Islam, tapi dia masih rawat hubungan yang 4 di masyarakat adat masih bisa. Nah, organisasinya atau perhimpunannya Kang Kus ini lebih fokus ke sini, spiritualnya. Gitu. Spiritualnya. Dan sebenarnya itu juga menyangkut yang lain. Overlap dengan adat itu. Ya. Jadi dekat, gitu ya. Nah, tapi kalau di Aman, apakah menjadi masyarakat adat itu harus berkeyakinan asli Nusantara? Enggak. Yang paling penting dijaga keseimbangannya. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi kan selalu sama saja karena masyarakat adat itu mempertahankan hubungan-hubungan yang harmoni ini, yang tadi 5 itu, ya kan selalu dilihat, itu kan terbelakang, itu nyembah berhala, itu apalagi si pelebegu, apalagi kan begitu. Jadi semua yang buruk-buruk ditimpakan ke masyarakat adat. Ya. Terjadilah diskriminasi. Jadi dimulai dari pikiran. Ya kan? Cilakanya ya anak-anak adat ini kan sekolah. Iya. Sekolah yang disediakan oleh negara. Betul. Nah, ilmu yang dipelajari bukan ilmu tinggal menjadi diri sendiri, ilmu pergi namanya. Jadi semakin tinggi sekolah kita, semakin jauhlah kita dari identitas diri kita. Karena semakin benci kita dengan leluhur kita. Ya. Belum lagi kalau mau masuk situ harus ada surat. Itu administrasi. Gitu kan? Jadi administrasinya jadi belum seluruh lagi. alat-alat yang ada di negara ini jadi penghambat itu. Digunakan sedemikian rupa supaya kita nggak berkembang dan lama-lama mati, punah. Itulah yang dihadapi. Ya, itu paling terasa di
di spiritualitas yang asli Nusantara, ya. Mau itu mengaku agama leluhur Nusantara, mau mengaku keyakinan kepercayaan asli Nusantara, ini semua tersingkir. Menghadapi realitas seperti ini, Pak Angkus, rekan-rekan masyarakat adat atau penghayat mau menghadapi ini dengan strategi khusus atau mendiaminya saja? Ya kita mendiamkannya. Kita memperjuangkan itu gitu ya kan, memperjuangkan supaya kepercayaan asli Nusantara ini mendapat kedudukan yang setara, karena toh dari sisi konstitusi juga kan udah dijamin kan sebetulnya itu. Dan kami memahami bahwa itu karena stigma. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk menjelaskan ini loh kita begini loh tradisinya kenapa jadi begini-begini, semua itu berangkat dari pemahaman. Kayak kenapa kita menghargai tadi seperti keleluhur. Di masyarakat adat itu leluhur itu punya kedudukan yang khusus. Gitu. Karena berangkat dari konsep bahwa hidup itu kekal. Jadi kematian itu karena raganya sudah tidak bisa menampung hidup. Dan itu forum internum ya. Ini bagian dari kepercayaan sendiri, keyakinan sendiri. Yang orang lain nggak boleh itu intervensi bagian di bagian dan gitu. Sistem keyakinan itu dituangkan dalam tata cara adat akhirnya kan. Jadi itu. Ya. Tapi dengan adanya tadi statement dari Bang Abdon bahwa kemungkinan dengan sistem yang betul-betul seperti merekayasa mau mematikan atau memperkecil ruang dari pertumbuhan masyarakat adat dan para penghayat ini, ada diskusi-diskusi khusus bagaimana nih generasi kita nih untuk tetap berjalan secara berkelanjutan, atau ini ada kita tinggalin tua-tua nih, tinggalnya orang-orang ini aja nih, ya sudahlah kita tunggu waktu aja begitu. Justru kami itu pertama berterima kasih juga dengan kawan-kawan lintas agama gitu ya, karena kebetulan kan ini banyak aktivitas-aktivitas lintas agama yang melibatkan generasi muda gitu. Di situ mulai terjadi perjumpaan-perjumpaan sehingga stigma tadi misalnya bisa terklarifikasi. Kemudian rasa kebersamaan terjalin, rasa saling menghargai terjalin. Saya punya keyakinan ke depan ini kita akan lebih bagus gitulah. Ya, jadi pemuda-pemudanya pun nggak merasa insecure ya. Kita selalu tanamkan harus punya percaya diri, saya bilang. Dengan kita itu tidak sesat. Kita tidak di bawah bangsa lain untuk segi berkeyakinan. Terbukti sebelum Hindu masuk kita sudah beragama kok. Banyak situs-situs yang membuktikan itu bahwa kita sudah tinggi. Dan juga banyak para peneliti asing ya yang menyatakan bahwa sebelum Hindu Buddha masuk kita sudah beradab dan tingkat kemajuan udah maju kok. Ya, artinya ada forum-forum di mana bersama dengan anak-anak atau antara keluarga, orang tua dan anak terus memberikan narasi itu menyampaikan itu, ada pertemuan-pertemuan. Kita harus terus mengembangkan komunitas kita. Kita jangan tergerus oleh zaman dan seterusnya, walaupun kita mungkin dibully, didiskriminasi seperti itu. Ada ada kesempatan-kesempatan. Jadi justru itulah. Sekarang justru udah muncul tuh, jadi kepercayaan diri. Kalau dulu kan ngumpet terus kan, takut ketahuan gitu. Takut ketahuan. Takut ketahuan punya yang meyakini ajaran leluhur, enggak. Sekarang enggak, udah timbul berani menyatakan diri saya penghayat saya. Karena ruang di umum sudah mulai ngebuka itu gitu. Jadi banyak karena jasa teman-teman lintas juga lah gitu. Bang Abdon melihat situasi seperti Pak Angkus katakan, teman-teman jaringan lintas iman sudah mulai merangkul gitu ya, mengajak seperti itu dan lain sebagainya. Ada titik cerah nggak atau pandangan positif nggak untuk ke depan untuk advokasi masyarakat adat ini dan penghayat ini? Saya sangat yakin. Saya sebenarnya sejak pertama punya kesempatan diskusi intensif dengan Gus Dur yang ada fotonya di sini. Saya sudah percaya masa depan Indonesia itu justru ada di keyakinan-keyakinan yang masih kita yang lahir ini. Jadi kalau Gus Dur itu berpikir melihat kan begini, dan itu ada Gus Dur membangun gerakannya itu sebenarnya menginspirasi saya juga tuh. Ya namanya pribumisasi Islam. Gerakan pribumisasi Islam itu menurut saya memprovok saya. Gus Dur aja yang kiai pemimpin NU mau dia menempatkan agamanya sebagai penyempurna, bukan penggusur.
Kira-kira begitu ya. Jadi menjadi Indonesia itu, dia bilang itu, ya tetaplah kita jadi orang Jawa yang baik, Batak yang baik gitu. Nah, kesadaran itu kemudian men-challenge saya lah. Kalau masyarakat adat sendiri nih, ya perlu bangkit juga nih. Itu. Jadi dari situ dan itu, ya menurut saya generasi muda itu menangkap itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau di Aman itu dulu kan ada pesimisme, nggak mungkin laku lah ini di anak muda. Tapi coba lihat sekarang, yang bergerak di Aman itu anak-anak muda. Ya. Jadi anak-anak muda yang kemudian terkoneksi, dipandu oleh kebijakan orang-orang tua, tapi yang bergerak sungguh-sungguh itu sebenarnya anak-anak muda. Ya. Sekjen kami masih muda. Jadi orang membayangkan kalau bicara masyarakat adat itu kan orang tua, sudah bongkok, ubanan, terus janggutnya putih, ya bau tanah. Terbelakang. Enggak. Ya. Jadi Aman itu adalah jenis baru dari imajinasi orang lain. Makanya, masa Abdon itu memimpin masyarakat adat kok pakai handphone? Handphonenya ini lagi iPhone. Ya. Tapi ada yang bilang juga, kok Bang Abdon ini mimpin masyarakat adat, dia kan Katolik. Iya, kan itu Kristen, dia karena dia kan Islam, ada dia kan Buddha gitu ya. Iya, karena identik kalau masyarakat adat harus. Iya, karena dia hanya melihat masyarakat adat itu dari sisi ketuhanannya. Dia tidak melihat bahwa masyarakat adat itu Tuhan hanya salah satu yang harus dirawat hubungannya. Tapi harus dirawat leluhur. Harus dirawat alam semesta. Makanya ada konsep hak ulayat. Ada konsep petuanan. Ada konsep, di kita lebih rumit lagi di Batak ini. Bagaimana merawat. Ada hubungan. Jadi orang hanya melihat yang ini untuk menentukan orang masyarakat adat atau bukan, justru ini. Ya. Kalau hanya ini saja, nggak paham dia apa itu masyarakat adat. Kira-kira begitu ya. Sering memang kalau diskusi tentang masyarakat adat itu selesai di identitasnya saja ya. Dia nggak melihat bahwa mengait seperti tadi, bahwa alam di mana dia tinggal, ekosistem di mana tempat dia tinggal itu terkait 5 hal tadi atau yang harus juga menjadi bagian dari sistem nilai dan keyakinannya itu ya. Ambil contoh kalau kayak di teman-teman di di Kuningan ya, Sunda Wiwitan seperti itu. Kalau orang luar paling melihat tanah yang hanya 200 sekian meter itu hal sepele begitu ya Pak. Walaupun itu bukan tempat ritual, tapi sampai sekarang bagaimana teman-teman Sunda Wiwitan mempertahankan itu dan lain sebagainya itu, apa sih yang melatar belakang itu sampai harus, ini salah satu contoh aja, belum lagi makam ya Pak ya, makam yang terjadi di komunitas Cigugur juga. Bagaimana mereka memperjuangkan, memperkarakan ini supaya tetap berada sesuai dengan apa yang mereka yakini untuk tetap ada. Karena ini hak mereka, tanah mereka juga yang sudah dari sejak leluhur ada. Dan latar belakang apa yang membuat mereka tetap mau sampai baring di jalan, baring seperti itu. Dan bahkan terjadi di tempat-tempat lain juga kan? Ya karena yang dipertahankan itu sistem nilai sebetulnya. Sistem nilai ya. Saya lihat ya, karena itu bagian dari tradisi misalnya bahwa tanah walaupun sejengkal gitu karena itu adalah tanah adat gitu, ya itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi gitu. Kan pemerintah lihatnya itu hanya ruangan, karena tidak ruang, dan tidak ada pengakuan bahwa itu masyarakat adat, itu problemnya. Betul. Nah, kalau itu ya akhirnya kan timbul jadi konflik hukum di situ kan. Ya. Dan ini yang tidak dipahami bagian dari luar, baik pemerintah maupun juga sipil yang lain melihat kalau ruangnya selesai di situ. Paling tadi sistem nilai ada di situ, sejarahnya ada di situ, identitas dari masyarakat itu ada di situ, dan ini bukan hal sepele ya. Dan itu yang terjadi di advokasi Aman juga kan? Memang. Karena kalau umumnya orang melihat sekarang kan dasar basis melihat sesuatu itu kan materialisme. Jadi ya dilihatnya tanah, apa sih tanah? Apalagi di kampung harganya berapa sih? Nah nggak paham relasi tadi tuh, relasi manusia nih, manusia adat itu dengan tanah itu bukan soal material, bukan soal uang. Ya, dan ya saya kebalik lagi karena saya orang Toba. Konsep Bonapa Sogit itu kan sebenarnya konsep memuliakan tanah. Itu kenapa itu kita agak romantis dengan tanah leluhur kita itu.
Karena berangkatnya dari keyakinan bahwa ini tuh bagian dari alam. Karena saripati alam ada di sini. Kita kan setiap detik bernapas, artinya ngambil unsur angin dari alam, saripatinya jadi tubuh. Kita ambil air dari alam, saripatinya jadi tubuh. Saripati bumi atau tanah jadi tubuh. Saripati panas yang kita serap juga jadi tubuh. Jadi kita nggak bisa dipisahkan dengan alam. Betul. Itu makanya ada penghormatan. Agama mainstream juga salah satu agama mainstream juga mengakui bahwa diciptakan dari tanah manusia, dari debu tanah baru Tuhan menghembuskan. Sebenarnya agama mainstream itu, yang agama global itu, ya kalau bisa dibebaskan dari kapitalisme, materialisme tadi, sebenarnya akan dekat sekali dengan masyarakat adat. Betul ya. Gitu. Karena dia juga bertumbuh di satu lokus tertentu kan, kemudian berkembang sendiri dengan dan saya yakin namanya ilmu ketuhanan mestinya sama. Kan cuma beda itu penafsiran yang berbeda, tapi hakikinya tuh mesti sama kok. Orang meyakini tentang hidup, meyakini tentang kehidupan itu kan, karena semua di alam yang sama kok kita hidup nih. Gitu. Iya. Nah kalau gitu Pak Angkus, sebenarnya tantangan paling besar yang perlu kita hadapi bersama, bersama dalam arti tidak hanya Pak Angkus dan teman-teman penghayat maupun Bang Abdon dan juga rekan-rekan di masyarakat adat jaringannya, apa sih yang perlu kita siasati atau juga hadapi bersama ini supaya kita betul-betul menghadirkan tatanan masyarakat yang betul-betul adil, sejahtera, makmur. Kata adil ini kan harus mulai dari pikiran ya. Stigma-stigma tadi sudah mulai berkurang dan macamnya. Apa sih yang perlu kita tantangannya dan yang strategi atau apa yang perlu kita lakukan deh gitu. Ya pertama kalau menurut saya tadi diperbanyak proses perjumpaan yang sekarang kan udah mulai dan positif hasilnya gitu. Kedua mungkin sekarang kan pelibatan perjumpaan dengan pengambil kebijakan masih minim. Ya. Karena kelihatan di pihak pejabat atau pengambil kebijakan ada jual mahal, jaga gengsi dulu kan. Nah ini tinggal bagaimana teknik atau bagaimana cara merangkul mereka gitu. Ya, walaupun sekarang masih seremoni-seremoni aja ya kesannya ya. Nah kan kalau ada ruang perjumpaan yang bisa berdialog, akhirnya bisa mengklarifikasi stigma yang dia, karena pengambil kebijakan kalau stigmanya negatif kan keputusannya, kebijakannya kan jadi negatif. Nah itu yang perlu diperbaiki saya kira. Tadi dua, ada lagi nggak? Ya satu itu tadi ya. Dua tadi. Dua. Itu terus ya juga perlu ke masyarakat umum juga gitu. Memperlihatkan di mana sih nilai-nilai positifnya. Karena nilai-nilai yang ada di masyarakat adat, di masyarakat penghayat sebetulnya itu universal. Dan itu bermanfaat buat bangsa ini gitu. Jangan nerima yang dari luar yang justru mengkerdilkan kita. Nilai kita itu udah tinggi kalau menurut saya sih, sepanjang pemahaman saya. Kenapa leluhur kita begitu agama dari luar masuk tidak pernah ada cerita dilarang dihambat, enggak kan? Diterima dengan baik. Yang ada konflik diusahakan diharmonikan, itu menandakan leluhur kita tingkat pemahaman tentang ketuhanannya udah tinggi. Tingkat kemanusiaannya sudah tinggi. Nah, karena apa? Karena alam membentuk itu. Alam kita itu alam yang damai, yang subur, makmur, itu kan melahirkan karakter yang damai. Alam yang keras melahirkan orang yang keras, kan itu logikanya kan gitu. Sistem pendidikan kita kira-kira perlu Perlu jelas, di pendidikan juga perlu diperbaiki. Ilmu pergi tadi. Termasuk sejarah, termasuk penulisan sejarah itu. Karena selama ini nenek moyang bangsa Indonesia adalah penganut animisme, menyembah batu, menyembah pohon, ya kan, menyembah roh. Padahal nggak seperti itu. Tadi sebetulnya kita menghormati leluhur, memuliakan. Kayak kita temuan di Danau Tamblinga. Memuliakan air. Bukan mempertuhan, karena di samping leluhur, umumnya masyarakat adat, umumnya ajaran-ajaran agama leluhur meyakini ada Tuhan. Hanya kayak di Marapu, waduh kita terlalu jauh hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak mungkin nyampe terlalu jauh, kita lewat leluhur kita akan lebih mudah itu. Kalau di Kristen lewat Yesus kita ya. Gitu. Lewat putranya, kan gitu. Bang Abdon gimana? Apa sih tantangannya kalau gitu, dan apa yang perlu kita lakukan? Yang terbesar nih, sudah sekian puluh tahun Indonesia berjuang
untuk menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur, tapi ya masalah begini masih ada aja nih. Kalau saya sih karena kekayaan kita adalah keberagaman, maka mestinya sikap hidup yang harus kita kembangkan adalah respect. Respect, satu kata itu aja, saling menghargai. Ya. Jangan monopoli kebenaran, karena kebenaran sejati itu ada di dalam apa yang kamu yakini. Dan keyakinan di Indonesia ini sudah dari sononya beragam. Dan karena itu sebenarnya masyarakat adat Nusantara itu sudah punya solusi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kira-kira jangan bawa keyakinanmu ke keyakinan orang lain. Jangan bawa hukummu ke hukum. Persoalannya ini, ya, keyakinan-keyakinan ini dipakai di dalam proses politik untuk meraih kekuasaan. Sumbernya di situ. Jadi dari itu, di samping mengembangkan respect, karena hanya itu cara kita untuk bisa besar. Untuk kembali besar. Sebenarnya kita udah besar zaman dulu. Peradabannya sudah luar biasa. Untuk itu bisa kembali, ya, respect. Yang kedua memang lindungi keyakinan kita yang sakral tadi itu dari politisasi. Ya, kalau itu bisa kita lakukan, kita akan sedikit. Yang ketiga, sekarang lagi krisis. Krisis global. Seluruh dunia mengalami krisis. Nah, dan banyak sekali ahli dan para pemimpin dunia menemukan bahwa ternyata solusinya adalah kembali ke akar. Kembali ke keyakinan-keyakinan dari leluhur kita. Ya, menjaga hutan, menjaga danau, merawat ini tadi tuh. Krisis ekologi ini maksud tadi kan? Iya, krisis ekologi. Ya. Dia kembali, ya, seimbangkan lagi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan leluhur, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan makhluk lain. Kalau ini kita bisa rawat, ya, perbedaan kita itulah yang memulihkan. Keberagaman kita itulah yang akan memulihkan. Keberagaman itu jadi satu kekuatan sebetulnya. Itu kekuatannya. Jadi tentu saja, ya, ini kan harus kita bawa terus, ya, karena itu misalnya kita dialog lintas iman, dialog lintas suku, apalagi di Aman. Ya, di Aman itu tercatat sekarang hampir 700 suku yang menjadi anggotanya. Dan di Aman itu, ya, dibangun rasa untuk menghormati perbedaan. Sebab kalau semua membawa keyakinannya sendiri, nggak jadi keputusan apapun, toh. Gitu. Dan menurut saya rasa itu harus dikembangkan dalam kehidupan yang lebih luas, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, respect tadi. Ya. Ini kalau berapa hal tadi bisa kita padukan, ya, kerjakan bersama, bahu membahu untuk itu. Segala krisis, bahkan nggak hanya ekologis, ya. Krisis kebangsaan kita yang karena marut kepentingan politik, ya, ideologi-ideologi yang transnasional. Intoleransi itu mudah sekali diurus pakai budaya. Ya kan terbukti bahwa konflik-konflik yang terjadi solusinya lewat adat. Kayak pela gandong, terus bakar batu. Itu kan ketika budaya modern tidak bisa menyelesaikannya, ada yang mempunyai modal untuk itu kan. Cuman kita sudah sempat menganggapnya sesuatu yang terbelakang. Sesuatu yang membuat kita yang itu bodoh. Kan? Nah, ini sebenarnya tinggal dipanggil kembali. Supaya mereka artinya punya memang nilai-nilai yang sudah berakar lama ini harus terus dirawat untuk generasi-generasi berikutnya, dinarasikan, di memori itu terus disampaikan juga, ya. Dan ini tugas kita memang untuk menempatkannya dalam satu sistem, ya, yang menjaga itu agar pasti itu terjadi. Kalau enggak, ya itu ya berlalu begitu saja. Dan contoh kebijakan nilai yang adat di leluhur gitu, ya. Itu kan biasa ada hutan tutupan, ada hutan titipan, ada hutan yang untuk digarap, ada hutan yang untuk masa depan. Itu kan sebetulnya kalau dilihat secara keilmuan sekarang itu ekologi. Bagaimana itu? Karena umumnya yang dianggap tanah sakral misalnya, atau itu yang daerah keramat, itu sumber air rata-rata. Kalau kita mau perlebar lagi, ya ujung-ujungnya ya
karena memang kebijakan-kebijakan yang koruptif yang mengganggu itu semua, dan termasuk karena mikir diskriminasi terhadap uang terus yang dipikirin. ya. Keberlangsungan hidup itu alam, bukan uang. Materialismenya sudah semua hal dianggap urusannya materi. Dan materi itu hanya uang. Yang lainnya. Kejadian-kejadian banyak ini soal tambang, soal penggundulan hutan dan seterusnya, balik-balik lagi karena memang kepentingan itu tidak mau melihat bagian-bagian yang baik ini. Ya, mikirnya pendek gitu. Padahal keberlangsungan hidup itu tergantung alam terjaga tidak kan gitu. Itu tantangan kita. Siap. Dan kita pasti bisa menyelesaikannya itu kalau sering bertemu, sering berdialog, dan setelah berdialog mungkin kerjasama langsung di lapangan. Iya, dialogue in action kan. Wong masyarakat adat itu jemaatnya pendeta Jimmy juga. Iya. Karena mereka juga bagian dari umat keberagama juga ya, nggak hanya penghayat dan seterusnya. Oke, senang sekali bisa ngobrol banyak dengan kedua pendekar tadi ya, yang telah memberikan banyak masukan, pokok-pokok pikiran dan juga bahan-bahan yang bisa juga merangsang kita untuk menjadi bagian dari gerakan arak-arakan bersama ini untuk memajukan bangsa dengan tidak meninggalkan satupun di belakang. Oleh karena kita semua memiliki hak yang sama, kita adalah anak-anak bangsa, dan secara teologis pula kita adalah anak-anak yang Tuhan tempatkan di negeri ini untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Oleh karena itu, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Tetap bersama Poles. Gosok terus sampai licin.